Jadi polisinya memang berubah, gitu ya, polisinya berubah sehingga akhirnya kami lebih banyak memang seperti angkutan bandara. Kalau lihat yang ke bandara itu kan mayoritas kami. Di awal angkutan bandara itu nggak ada yang mau, karena orang bilang orang kalau mau ke bandara itu pasti naik mobil pribadi, kalau nggak naik taksi. Repot kalau naik bus. Tetapi karena tugas kami tadi, public obligation, ya kami harus pioneering. Jadi kami yang merintis. Nah, begitu rame, begitu ternyata angkutan bandara itu, shuttle bandara itu menguntungkan, nah baru operator-operator lain masuk. Karena memang bisnisnya public transport, khususnya bus ya, itu bukan yang terproteksi. Jadi tidak diproteksi sama sekali. Jadi memang kami bisa dibilang head to head. Universitas Indonesia, universitas kami di ibu kota negara, pusat ilmu budaya bangsa, kami mahasiswa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Bambang Sadono di kanal Inspirasi untuk Bangsa. Mudah-mudahan kanal ini selalu bisa memberi inspirasi, motivasi, dan edukasi. Kami sedang mempersiapkan beberapa video wawancara untuk ikut memberi makna 72 tahun Universitas Indonesia. Hasil wawancara ini selain akan kami tayangkan di kanal Inspirasi untuk Bangsa, juga akan kami bukukan. Saat ini saya sudah bersama dengan salah seorang alumnus Universitas Indonesia, yaitu Ibu Dr. Setia Meletia Mumin. Beliau saat ini menjabat sebagai Direktur Utama Perum Damri. Apa kabar, Bu? Baik-baik, alhamdulillah. Ya. Sehat ya, Bu ya? Sehat, alhamdulillah. Bapak sehat? Ya. Mungkin untuk mengawali Bu bisa bercerita kenangan ketika kuliah di Fakultas Teknik UI sampai saat ini dalam perjalanan karir dipercaya menjadi Direktur Utama Perum Damri. Silakan, Bu. Terima kasih. Saya sih perjalanannya biasa-biasa aja. Waktu kuliah saya cukup aktif kalau dulu kita punya namanya ikatan alumni lagi. Ikatan Mahasiswa Sipil. Ini kan cerita dulu ya. Ya. Mahasiswa sipil, saya cukup aktif di Ikatan Mahasiswa Sipil, lalu kemudian di Senat juga saya cukup aktif. Dulu masih namanya Senat, sekarang udah nggak tahu apa ya, udah nggak ngikutin saya. Ya. Lalu kemudian pengalaman itu menyenangkan. Saya masuk teknik sangat menyenangkan karena saya datang dari sekolah perempuan semua kebetulan. Lalu kemudian baru SMA saya ngerasain sekolah dicampur. Lalu saya masuk teknik di mana lebih mix lagi orangnya. Jadi pada waktu zaman saya itu masih ada teman-teman saya yang tidur di masjid, masih ada yang. Jadi kalau sekarang kayaknya udah nggak mungkin ya, karena katanya uang sekolahnya mahal, ini udah nggak bisa. Dulu tuh masih ada. Nah kalau kebetulan rumah saya, orang tua saya itu dekat sama kampus, nggak jauh banget gitu. Jadi biasanya kalau udah tanggal-tanggal tua rumah saya penuh. Gitu. Jadi anak-anak yang uang kirimannya belum pada datang tuh tengah bulan kan, itu biasanya belajar di rumah saya, hidup di rumah saya gitu loh. Kebetulan itu sudah di kampus Depok, Bu ya? Enggak, saya masih di Salemba. Oh, kampus Salemba ya. Saya masih Salemba. Saya masih angkatan terakhir di Salemba. Jadi bisa dikira-kira umurnya ya. Saya masih Salemba. Jadi dan itu menyenangkan. Itu yang membuat bonding sama teman-teman juga cukup bagus gitu ya, adalah jadi kebersamaan kita tuh luar biasa karena kebetulan orang tua saya juga orangnya terbuka, jadi
dengan senang hati gitu. Dengan apa? Jadi rumah saya itu isinya tempat kumpul, tempat belajar, tempat main, tempat nyanyi bareng, tempat semuanya bareng. Gitu. Lalu saya lulus, lalu kemudian itu sedih sih pas lulus, sedih kayaknya soalnya masa-masa itu hilang. Lalu saya sempat ke Kanada. Saya memang dari dulu saya termasuk yang konsisten bekerja di bidang transportasi. Lalu saya sempat jadi ketua Iluni Fakultas Teknik. Itu saya sempat jadi, ya itu karena teman-temannya banyak gitu loh, gara-gara dulunya tempat ngumpul. Lalu itu kalau nggak salah apa ya sejauh lupa deh, pokoknya saya pernah jadi, dicek aja di Iluni, saya pernah jadi ketua Iluni Teknik 2008 kalau nggak salah sih, perasaan lagi sampai 2012 kalau nggak salah. Memang saya suka organisasi, jadi saya juga pernah jadi ketua Masyarakat Transportasi Indonesia untuk DKI Jakarta. Jadi saya ya memang waktu dulu ya, kalau di teknik itu ya kita di sipil, saya kan di teknik sipil, apa namanya, ada waktu itu masih jurusannya tuh masih sedikit, kalau sekarang udah banyak departemennya. Kalau sekarang dulu tuh departemennya hanya sipil air tuh urusannya madam sama apa gitu ya pokoknya, lalu transport sama konstruksi, sama penyehatan, 4 zaman itu masih 4, sekarang kalau nggak salah udah 8 atau 9 gitu. Jadi waktu itu yang pinter-pinter tuh semuanya masuk konstruksi dan saya didorong masuk konstruksi, tapi waktu itu saya pikirnya simpel, enggak, saya mau masuk transport gitu. Dan sampai tante saya juga nanya ke saya, kamu ngapain masuk transport? Emang mau jadi kenek, mau jadi kondektur gitu. Terus tapi waktu itu pikiran saya itu simpel, adalah orang dari lahir sampai dia meninggal, dia akan butuh transport. Jadi saya nggak akan susah cari kerja. Karena transport itu hayat hidup orang. Jadi sesimpel itu pemikiran saya. Saya bilang saya nggak akan cari kerja, nanti kerjaan yang nyari saya gitu. Waktu itu saya sesumbar sama tante saya karena saya merasa ya biasalah anak muda kan, kalau dikecil-kecilin suka gitu, bilangnya gitu kan. Terus jadi saya bilang nanti kerjaan nyari saya bilang gitu. Jadi tapi alhamdulillah dari perjalanan itu ternyata somehow saya benar bahwa dunia transport itu adalah dunia yang menyenangkan buat saya, ya. Dan dunia transport itu bukan khusus teknik sebetulnya, karena dunianya itu ilmunya mix. Jadi di situ ada manajemen, di situ ada social engineering, di situ ada kita bicara komunikasi publik. Jadi ilmunya banyak dan saya belajar banyak sekali dari pekerjaan saya. Alhamdulillah. Lalu kemudian setelah lulus saya bekerja di beberapa tempat, tapi memang saya stick pada transport. Dan sebelum jadi saya bukan berkarier di BUMN. Saya terakhir itu justru di ITDP, itu ada Institute for Transportation Development and Policy, di mana head office-nya ada di New York. Ya, waktu itu kami membawa grant. Jadi kenapa saya akhirnya ada di BUMN atau terus attach sama pemerintah, kami waktu itu membawa grant untuk negara-negara yang public transportnya buruk. Masuk Jakarta, di mana waktu itu sampai hari ini masih terus kita pantau. Itu saya walaupun udah pasif mantaunya ya, tapi saya tetap secara lingkungan Jakarta itu termasuk Indonesia ya, khususnya termasuk penyumbang karbon yang cukup besar, polutan yang jadi polusinya cukup besar, sehingga akhirnya kami datang waktu itu masih zaman
gubernur yang dulu, Pak Fauzi-Bowo waktu itu. Lalu kita mengusulkan agar dibuat Transjakarta waktu itu. Universitas Indonesia, universitas kami, ibu kota negara, pusat ilmu budaya bangsa, kami mahasiswa. Jadi waktu itu Transjakarta, lalu Transjakarta sudah ada, lalu kami bawa keren. Di situ ide saya pertama menghadap gubernur dan gubernurnya ketawa. Saya bilang, Pak, itu Transjakarta kalau di bawah dinas perhubungan, kalau itu di bawah dinas perhubungan, itu nggak akan beres. Nah. Bagaimana kalau kami bantu itu merubah menjadi korporasi, sehingga dia bisa lebih dinamis dan lain-lain. Lalu disitulah kami memberikan technical assistance, ya, berupa grant hibah, uangnya dari GEF, Global Environment Fund waktu itu. Jadi lalu kami mulai merubah Transjakarta menjadi PT dan merubah seluruh sistem angkutan perkotaan yang ada, yang tadinya ya tahulah dulu ceritanya seperti angkutan perkotaan kemudian jadi Transjakarta. Dan disitulah saya mulai berkenalan dengan orang-orang yang bergerak di transport gitu, ya, baik secara pemerintah maupun secara ini. Walaupun lalu kemudian saya juga sempat jadi Dewan Transportasi Kota Jakarta. Jadi walaupun saya pergi-pergi terus, jadi tapi alhamdulillah saya sempat 2 kali saya jadi anggota DPKJ. Lalu terakhir saya ditawarkan untuk mencoba di BUMN, di Badan Usaha Milik Negara. Waktu itu tawarannya cukup berat karena waktu ditawarkan di Damri, saya punya 2 pilihan, adalah pada waktu itu karena Damri kondisinya tidak cukup baik, menutup Damri atau mentransformasi Damri. Jadi di awal saya diangkat akhir 2017, tapi saya minta waktu, kan nggak bisa pergi begitu aja kan ya. Jadi saya mulai start di 2018 awal. Jadi waktu itulah Damri mulai melaksanakan transformasi untuk perusahaannya. Dan transformasi itu bukan hanya terhadap sistem manajemen, tetapi juga culture. Yang paling berat itu adalah culture. Jadi dan dalam sejarah Damri umurnya udah tahun ini akan 76 tahun. Jadi waktu saya masuk itu dia umurnya sekitar 73 gitu. 3 tahunan gitu ya, 72 atau 73 saya lupa. Jadi bayangkan satu perusahaan yang sudah tua dengan kultur yang sangat kental, ya, tidak ada digitalisasi waktu itu sama sekali, nggak ada, semuanya dikerjakan manual. Saya geleng-geleng karena saya datang dari perusahaan dari institusi yang cukup settle. Terus kemudian karena ITDP juga di New York juga masuk yang menutup Times Square, jadi memang kita sangat-sangat pro terhadap public transport. Dulu kan Times Square itu macet banget. Lalu kita datang ke gubernurnya, kita semua satu organisasi datang mengatakan bahwa pada saat kemacetan seperti ini satu-satunya cara adalah memindahkan orang-orang yang di private car ke public transport. Dan satu-satunya cara di Times Square itu adalah ditutup. Itu pun kami pernah ajukan kepada gubernur untuk Bundaran HI. Tapi kayaknya nyalinya nggak cukup kuat untuk itu. Jadi karena nggak akan ada penyelesaian sebelum, kalau udah ditutup otomatis orang akan naik public transport ke daerah situ. Dan kalau kita lihat di Times Square, kita bisa jalan bareng karena nggak ada mobil boleh masuk, semua di luar area, atau naik public transport, naik subway, naik BRT. Dan kita bisa jalan sama orang-orang yang kita suka baca-baca di Fortune 500, kita jalan bareng, kita say hi, kita duduk,
kita lagi duduk ngopi, dia duduk sebelah kita, kayak gitu. Dan disitulah saya jenis orang yang percaya bahwa pada transportasi itu, pada public transport itu sebetulnya demokrasi terjadi. Karena apa? Pada ruang-ruang publik khususnya, itu kan yang oksigen yang dikasih Tuhan sama. Mau miskin mau enggak, Tuhan kasih yang sama. Artinya pada ruang publik itu seharusnya demokrasi kita jaga. Perbedaan itu adanya di ruang-ruang private. Jadi oleh sebab itu kami juga lalu waktu masuk Jakarta juga kami yang pertama itu mendorong pemerintah DKI. Waktu itu kami harus bayar itu ke dinas pertamanan segala macam untuk supaya ada car free days. Tapi lama-lama akhirnya dengan pendidikan masyarakat, car free day itu justru diminta oleh masyarakat, sehingga kami harus jadi nggak bayar lagi. Akhirnya Pemprov DKI yang bayar. Di awal-awal pelaksanaan itu kami bayar dinas pertamanan, kebersihan. Setiap minggu itu kami harus bayar, harus membiayai kebersihannya. Tapi setelah itu udah. Nah dari situ, karena saya tuh percaya banget bahwa lingkungan itu sesuatu yang dipinjamkan Tuhan kepada kita. Jadi transportasi itu adalah bagian dari, transportasi kan bagian dari hidup manusia dan terjadi ekonomi. Tetapi bagaimana membalance dengan masalah environment itu menjadi sangat penting. Karena ini titipan. Anak cucu kita mesti punya udara yang bagus. Pun kita bawa ke Damri saat ini. Ya, baik. Universitas Indonesia, universitas kami, ibu kota negara, pusat ilmu budaya bangsa, kami mahasiswa. Bu, sekarang trennya seperti apa? Karena Ibu sendiri pada waktu awal ada juga pilihan untuk membubarkan Damri itu. Sekarang kan banyak tugas-tugas public transport Jadi yang diambil oleh pemerintah saya daerah. Ya. Tadinya saya pikir, saya kan nggak tahu banyak soal Damri dan saya nggak tahu banyak soal BUMN. Betul-betul saya tuh nggak tahu banyak. Jujur, kalau masuk, saya kan orang dari luar melihat, oh ini pasti BUMN, ini state enterprise, pasti gampang lah kerjanya, pasti udah settle lah sistemnya, pasti udah established lah. Di otak saya begitu. Jadi terus terang surprise gitu. Tapi once kita udah dikasih amanah, udah tanda tangan kontrak, itu no point of return gitu ya. Jadi waktu saya masuk, lalu pertama saya tanya adalah jumlah pegawai itu berapa? Ternyata pada waktu itu lebih dari 5.000 something, 5.600 pada waktu itu. Saya pikir, gila nih kalau ditutup 5.600 tambah istri, tambah anak, gitu ya. Gimana caranya? Lalu saya menghadap lagi, waktu itu kementerian pada saat itu, saya bilang, saya mohon izin, barangkali ini tantangan buat saya, ada challenge di sini. Bagaimana kalau pilihannya ke transformasi? Jadi akhirnya diperkenankan transformasi. Transformasi yang pertama saya kerjakan di 6 bulan pertama pasti digitalisasi. Karena terus terang pasti nggak percaya kalau saya cerita bahwa bahkan buku keuangannya aja pada waktu itu agak tidak mengikuti PSAK, agak tata buku zaman jadul gitu ya. Itu padahal udah tahun 2018. Bayangkan semua pencatatan, semua transaksi dilakukan manual. Karcis sobek. Itu kayak kita masuk ke time tunnel yang 25 tahun yang lalu atau 30 tahun yang lalu. Jadi tetapi alhamdulillah mungkin karena enaknya jadi anak UI, enaknya jadi suka aktif di Senat dan lain teman banyak. Jadi banyak juga yang support. Jadi saya harus jujur bahwa support buat saya itu banyak banget. Jadi waktu digitalisasi pun gampang. Kita tinggal telepon-telepon anak-anak elektro, kumpulin
Karena saya sendiri sebetulnya nggak jago-jago IT, tapi paham cara kerja saja gitu kan. Elemen anak IT, lalu bisnis proses semuanya kita rubah, Lalu kemudian, jadi waktu itu saya masuk sendirian, nggak ada siapa-siapa, semuanya adalah orang-orang yang sudah lama di sana, karier di sana, tapi juga dibantu saya sama waktu itu akhirnya setelah 3 tahun, akhirnya direksinya kita berlima, ada 4 dari luar. Sekarang 1 yang karier di sana untuk benang merah. Gitu. Jadi dan terus terang bantuan teman-teman itu luar biasa. Jadi networking itu yang saya merasakan mungkin karena suka gaul ya, suka ngopi-ngopi bareng dan lain-lain, sangat membantu. At least membantu morally lah. Gitu. Universitas Indonesia, universitas kami, ibu kota negara, pusat ilmu budaya bangsa, kami mahasiswa. Bu, sekarang dengan 2.500 armada itu tersebar di banyak daerah, yang diprioritaskan yang di mana itu? Jadi memang karena kami kan masih perum ya, Damri itu masih perum. Jadi kita ADART-nya itu masih berdasarkan peraturan pemerintah nomor 38 tahun 2018. Ya, jadi pada saat saya masuk kita mengusahakan terjadinya PP baru, ya karena PP yang lama tuh it's just don't workable in this time gitu. Udah beda era ya, tapi karena nggak mau diganti. Jadi kita berdasarkan PP 38 2018, kami itu sebetulnya hampir sama korporasi biasa, tetapi kami punya tambahan tugas adalah untuk daerah-daerah. Jadi untuk men-trigger ekonomi pada daerah-daerah T3P. Terluar, terjauh, terisolir ya. Itu lalu kemudian kami juga harus mendukung program-program pemerintah seperti ada 10 Bali baru, kan belum ada orangnya. Jadi kami harus membuat public transport di sana supaya ada konektivitas terjadi. Jadi memang ada ininya, ada kewajiban atau ada tugas sosial yang kami harus emban di luar komersial. Ya. Jadi itu perbedaannya dengan korporasi biasa. Ya. Bukan korporasi biasa hanya terbatas pada CSR, tapi kami enggak. Kami harus terjun langsung. Tapi di situ justru saya, kalau ditanya prioritas, tentu saja Damri harus berdiri sendiri, harus self-sustain juga, nggak bisa minta-minta terus sama pemerintah, otomatis kita juga harus bergerak di komersial. Di komersial karena proyek pemerintah itu kan tergantung keuangan pemerintah. Ya. Sementara ada orang-orang yang sudah memang hidupnya tergantung pada putaran roda aktivitas. Kita anak muda yang berani, sibuk sampai nggak bisa ngajuin KPR di bank. Iya nih. No worry, kan ajuinnya praktis dengan sentuhan jari. Rumah atau liburan ya? Stop galau, angsurannya panjang sampai 30 tahun. Punya rumah dan liburan juga bisa. Ngembangin usaha atau ajuin KPR ya? Nggak usah ragu, cukup bayar bunganya, lo udah bisa punya rumah sendiri. BNI Gria Gue, solusi generasi muda untuk ambil langkah berani. Berani dong. BNI. Baik Bu, dengan banyaknya tugas-tugas public obligation itu, berarti secara korporasi kemungkinan untung kecil. Ada perhitungannya, tapi mungkin secara financially, tapi enggak. Pada waktu saya masuk 2017, Damri kondisinya seperti yang tadi saya bilang, nggak bagus.
lalu saya masuk akhir 2018 itu kami berhasil membukukan kenaikan keuntungan itu sebesar lebih dari 300%. Itu di 2018 akhir, dan 2019 akhir ya itu kami masih bisa menaikkan keuntungan dari 2018 140%. Tetapi memang itu transformasinya gila-gilaan, ada tangan besi sedikit, ada ramah-tamahnya sedikit. Enaknya jadi perempuan kan tangannya besi tapi mukanya senyum. Universitas Indonesia, universitas kami, ibu kota negara, pusat ilmu budaya bangsa, kami mahasiswa. Nah, sekarang pertanyaannya Bu, di mana armada-armada yang harus dikurangi? Ya, karena saya juga melihat bahwa di beberapa tempat itu yang dulu ada Damri sekarang udah nggak ada. Tapi di tempat-tempat mana yang masih menguntungkan untuk Damri? Jadi memang kami boleh memilih, ya. Jadi dulu memang Damri terkenal di bis perkotaan ya. Lalu kemudian terjadi otonomi daerah, ya. Di mana Damri itu kan punya BUMN pusat ya. Jadi begitu otonomi daerah itu otonominya diambil otoritinya diambil oleh pemerintah daerah, di mana tugas kami digantikan oleh BUMD, termasuk Transjakarta kan juga itu BUMD, gitu ya, ada setelah terjadi. Jadi polisinya memang berubah, gitu ya, polisinya berubah sehingga akhirnya kami lebih banyak memang seperti angkutan bandara. Kalau lihat yang ke bandara itu kan mayoritas kami. Di awal angkutan bandara itu nggak ada yang mau, karena orang bilang orang kalau mau ke bandara itu pasti naik mobil pribadi, kalau nggak naik taksi, repot kalau naik bus. Tetapi karena tugas kami tadi public obligation, ya kami harus pioneering. Jadi kami yang merintis. Nah, begitu rame, begitu ternyata angkutan bandara itu, shuttle bandara itu menguntungkan, nah baru operator-operator lain masuk. Karena memang bisnisnya public transport, khususnya bus ya, itu bukan yang terproteksi. Jadi tidak diproteksi sama sekali. Jadi memang kami bisa dibilang head to head. Oleh sebab itu, setelah digitalisasi yang saya lakukan adalah dulu Damri nggak kenal namanya service management gitu. Saya perkenalkan service management, kebetulan S3 saya juga service management dari Fakultas Ekonomi. Kemudian bukan di UI ya, di UI nggak ada. Waktu itu saya mau ambil di UI tapi di UI nggak ada. Karena pengalaman saya di public transport, seringkali orang melihat bahwa public transport itu cukup seadanya, padahal enggak. Itu tuh bisnis hospitality sebetulnya, nggak beda sama hotel. Itu it's about customer affection, customer satisfaction orang akan beli lagi, repurchasing apabila dia happy, gitu ya. Jadi kalau dia nggak happy, dia akan pergi dan dia akan shift ke moda transport lainnya. Ini yang kita jaga. Nah, sementara aliran khususnya di Indonesia, pada waktu itu kenapa saya ambil S3-nya Service Management. Jadi kan saya tahunya karena bekerja, tapi kan saya pengen tahu ilmunya apa sih. Ilmunya di mana? Karena waktu saya S2, saya kan ngambilnya MBA, Business Strategic Management. Jadi Service Management nggak ada di situ, ada sih tapi dikit-dikit pas ya penasaran gitu kan gitu. Dan di situ mulai merubah bagaimana customer oriented dan lain-lain itu kita mulai tanamkan. Jadi kita mulai ngambil ISO, ngambil OSA segala macam yang, dan itu orang-orang macam saya di awal tuh buat orang Damri juga aneh. Ini orang ngomong apa sih?
Baik Bu, jadi kalau begitu kesimpulannya, Damri itu sudah tidak perlu lagi subsidi pemerintah. Pada daerah-daerah T3, nggak mungkin kita nggak subsidi, Pak. Nanti kapan-kapan saya share bagaimana kita tuh kadang-kadang kita harus masuk air. Kita kalau pasang, karena nggak ada lagi public transport yang melayani. Sebetulnya kenapa saya bertahan di Damri adalah hal yang paling buat saya merasa jadi manusia yang berguna itu sebetulnya pada saat kita melayani rute-rute perintis. Contoh misalnya kayak di Indonesia Timur, pada daerah-daerah tertentu seperti Papua, misalnya di Sarmi gitu ya, itu orang itu sekolah itu adanya di distrik terdekat. Kalau kami tidak jemput, sak guru-gurunya, kalau orang Jawa bilang sak guru-gurunya aja nggak ke sekolah, nggak ada lagi. Dan kalau mereka naik ojek di sana itu bisa motor, bisa mobil Fortuner ya, karena kalau mobil biasa nggak mungkin. Itu mereka itu untuk ke sekolah harus keluar uang 150.000 per hari. Makanya hidup di sana tuh mahal banget. Gitu. Jadi lalu kemudian kadang kami waktu kami harus membuka jalur di Petaling gitu ya Pak ya, itu yang namanya jetty aja nggak ada di pelabuhannya, sementara kami harus menyeberangan, itu pulaunya tersendiri di ujung sana. Jadi itu saya pakai 2 kapal kayu. Kalau di Amerika sih udah ditangkap Pak, melanggar safety. Saya pakai 2 kapal kayu diikat, lalu besinya dipalangin begini. Dan itu, secara navigasi ini dredeg di hati, apalagi udah ngerti ISO 45001. Tapi saudara-saudara kita di sana butuh. Kalau nggak mereka ekonominya nggak bergerak. Di Papua, kalau mereka itu kan bertani itu di tengah-tengah hutan Pak Distrik. Jadi jangan bayangin kayak di Jakarta, kayak di Jawa, kayak di Sumatera. Jangan. Di Indonesia Timur itu luar biasa. Nah, kalau kami nggak dapat subsidi di situ, ya orang itu bayar kita pakai pisang Pak, pakai babi, pakai pisang, pakai ayam, pakai apa? Universitas Indonesia, universitas kami, ibu kota negara, pusat ilmu budaya bangsa, kami mahasiswa. Bu, pertanyaannya, subsidinya itu subsidi dari internal Damri atau dari pemerintah? Sebagian dari pemerintah. Jadi ini yang sedang kami benahi. Seharusnya subsidi itu tidak boleh rugi, seharusnya. Tetapi karena SK-nya, jadi peraturan pemerintah ini masih tahun 2008 Pak. Jadi itu peraturan yang diadop dari angkutan perkotaan. Padahal di sana itu angkutannya luar biasa Pak, jalanannya. Jadi kalau di Papua itu jalan yang udah bagus itu yang melingkar. Tapi yang merusuk, nggak cuma Papua, Ambon, pokoknya daerah Indonesia Timur deh, yang daerah-daerah terluar kita. Itu jalannya off-road gitu lah Pak. Nah, tapi karena aturannya mengacu kepada tahun 2008 yang sekarang kami sedang perjuangkan, ini udah 4 tahun nih kami perjuangan nih, nggak selesai. Harusnya dia harus memperhitungkan bahwa biaya bannya berbeda, tapi atau jenis kendaraannya berbeda. Jadi kami memang sampai hari ini masih cross subsidi dari komersial. Ya. Universitas Indonesia, universitas kami, ibu kota negara, pusat ilmu budaya bangsa, kami mahasiswa. Bu, dengan melihat kondisi seperti itu, ada yang menguntungkan, tapi juga ada yang sangat tidak menguntungkan. Itu ke depan seperti apa? Apa ada daerah-daerah yang terpaksa semua dibubarkan, atau masih dipertahankan semua? Yang pasti kalau itu, jadi kita punya dua segmen ya Pak ya. Yang pertama adalah segmen komersil,
Yang kedua adalah segmen public service obligation. Public service obligation itu karena yang tanda tanganin PP-nya adalah kepala negara, nggak bisa dibubarin, Pak. Jadi, tapi justru di situ kami, kalau saya pribadi, saya merasa tersentuh justru bayangin kalau kita nggak ada, mereka tuh nggak bisa jualan cabenya, nggak bisa jualan apa-apa, dan stop. Lalu contoh kayak misalnya di daerah tertentu dekat Maibrat sana, itu dulu tuh terkenal daerah yang banyak perusuh yang di sana tuh gerakan merdeka gitu ya. Ternyata waktu kami masuk ya, habis itu intensitas dari gerakan-gerakan itu menurun. Ternyata karena mereka tuh butek kali ya, nggak bisa kemana-mana, mau jual produksi panen yang nggak bisa keluar, orang nggak ada moda transport, ya kan? Jadi waktu kami masuk, ternyata habis itu udah nggak usah dikasih tentara turun aja, karena ternyata mereka bisa jalan-jalan ke Sorong, bisa jalan-jalan ke Sorong Selatan gitu loh. yang dulunya mereka nggak bisa kemana-mana. Karena memang nggak ada public transport. Pengalaman yang sangat luar biasa. Mungkin kalau di daerah Indonesia Timur keadaannya seperti itu. Tapi kalau suatu contoh misalnya kayak di Kota Semarang, itu bus-bus damrinya kan kelihatannya sudah nggak beroperasi. Itu lembaganya Semarang, saya harus akui waktu 2018 saya masuk di Semarang terjadi mismanagement. Bapak orang Semarang ya? Di Semarang ya. Oh, pantesan. Di Semarang memang waktu itu ya banyak lah cabang. Jadi memang kami downsizing cabang karena di Semarang terjadi mismanagement luar biasa. Jadi saya masuk budgeting aja lucu, ada orang budgeting ruginya diproyeksiin naik gitu, bukan merugikan orang-orang gitu. Nggak boleh rugi diproyeksiin, ini diproyeksi naik. Jadi memang di Semarang kami freeze ya, tapi dan kalau perkotaan memang karena tadi ada policy ya Pak, jadi memang kita nggak bisa aprak-aprakan kemana-mana lagi kayak dulu, kecuali kami berkontrak dengan Transjakarta. Sekarang di Bandung kami mulai masuk lagi karena berkontrak dengan by the services-nya Kementerian Perhubungan, gitu ya, dengan BPTD. Kalau di bawah Kementerian Perhubungan itu ada namanya BPTD, jadi di daerahnya otoritas namanya BPTD. Lalu kemudian tetapi kita di Semarang itu insya Allah kita sudah mulai bergerak lagi, tapi untuk angkutan antar kota. Universitas Indonesia, universitas kami, ibu kota negara, pusat ilmu budaya bangsa, kami mahasiswa. Antar kota, ya itu bagus itu peluangnya katanya. Baik Bu, luar biasa. Kita sudah agak panjang berdialog. Sekarang kembali ke UI. Jadi apa sebenarnya yang dibekalkan ya pada alumni-alumni UI ini supaya tahan banting di lapangan itu kira-kira? Kelebihan teman-teman UI ya, mungkin karena kita sekolahnya di ibu kota ya. Tapi sekarang di Depok ya, anggap aja deh ibu kota ya. Di Jabodetabek kan masih ya. Gitu ya. PD-nya lebih tinggi sih. Jadi lalu kemudian dengan usia yang makin tambah, saya lihat networking juga tambah bagus sekarang. Ya dulu sih kita harus berjuang itu khususnya teknik, karena teknik umurnya termasuk relatif muda ya Pak ya, dibandingin yang fakultas lain. Kalau kedokteran udah lama, ekonomi udah lama, jadi networking mereka juga udah terbangun. Teknik itu termasuk yang termuda. Jadi pecahan ITB, kalau nggak salah ya, itu apa riwayatnya. Jadi memang network itu penting banget, ya.
Lalu kemudian kita juga begitu keluar dari sekolah, itu kan melihat kenyataan sehari-hari kita beruntungnya pada satu tempat di mana aktivitas ekonominya itu kompleks. Jadi kita belajar bukan hanya di kampus, tetapi dari kehidupan sehari-hari, di mana mungkin kalau di Semarang, di Jogja kan lebih anteng ya. Iya, iya. Ya kalau kita kan benar-benar kita kejar-kejaran sama waktu. Iya. Jadi mau ke sekolah aja udah kejar-kejaran sama waktu segala macam, gitu kan. Jadi itu sebetulnya poin yang menguntungkan, sangat menguntungkan buat kita. Jadi kita memang belajar dari dunia nyatanya tuh begitu keluar dari pintu kampus kita udah nyampe dunia nyata langsung. Universitas Indonesia, universitas kami, ibu kota negara, pusat ilmu budaya bangsa, kami mahasiswa. Iya. Dunianya nanti tidak ada main. Sekarang apa yang ingin disarankan kepada mahasiswa yang masih belajar dengan situasi yang berubah seperti ini? Oh, karena pandemi. Ya, pandemi, teknologi. Memang kebetulan kalau misalnya kita rekrutmen terjadi perubahan pada karakter SDM juga. Dengan pandemi dulu kita kan bisa nongkrong bareng segala macam. Ini yang sebetulnya saya agak khawatir, kekerabatan UI-nya tuh mudah-mudahan bisa kita jaga, gitu ya. Karena kita kan jarang ketemu, gitu. Ketemunya di gini. Lalu dulu kita bisa melihat teman kita dari strata ekonomi manapun, dan itu membuat humility kita terbangun. Ya, sekarang kita ngelihat dari screen, kita nggak tahu belakangnya apa. Betul ya. Dulu kan enggak, gitu. Jadi ini sebenarnya yang mesti kita jaga, kekerabatan, lalu kemudian dan sekarang ini kan kalau dari screen kita bisa flexing ya Pak ya. Maksudnya flexing itu kita pura-pura jadi someone that we are not. Tapi dulu kan kita di kampus ya udah kita ya emang itu. Jadi ini juga yang saya minta, be honest, be kind, tetap dijaga gitu. Jadi be humble, be humility. Karena kan dengan sekarang lagi musim-musim flexing lah segala macam gitu kan, kita susah Pak. Pada waktu rekrutmen aja agak susah. Lalu dengan adanya teknologi pasti itu bagus lah ya, kemajuan zaman pasti bagus dengan plus dan minusnya. Tetapi ada challenge-nya adalah di bagaimana kita bersosialisasi. Jadi karena ya kita sosialisasinya lewat screen, tetapi pasti proses pembelajaran pasti lebih cepat. Karena kalau dulu kan kita mesti guprak-guprak perpustakaannya Pak ya. Ingat nggak? Itu di depan komputer cek nyari buku gitu kan, nyari buku. Bukannya kalau sekarang kan udah nyari info. Baik. Universitas Indonesia, universitas kami, ibu kota negara, pusat ilmu budaya bangsa, kami mahasiswa. Sekali lagi terima kasih kepada Ibu Milyati Almami yang saat ini menjabat sebagai Direktur Utama Perum Damri. Banyak pengetahuan-pengetahuan baru atau setidaknya yang mungkin kita semua tidak mengerti dengan lengkap. Sekarang makin tahu posisi Damri dan tantangan public transport ke depan. Mudah-mudahan bisa diatasi dengan baik dan Damri terus berada di jajaran perusahaan BUMN yang mengabdi kepada kepentingan bangsa dan negara.
Sekali lagi terima kasih Bu, sukses terus Bu Kasih Militia. sama-sama. Ya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Universitas Jenderal Ahmad Yani merupakan perguruan tinggi yang dimiliki oleh TNI AD di bawah naungan Yayasan Kartika Eka Paksi. Universitas Jenderal Ahmad Yani bisa memanfaatkan semua institusi yang dimiliki TNI AD untuk mahasiswa dalam melaksanakan magang, praktikum, dan lain sebagainya. Dengan dukungan penuh yang diberikan oleh Kasad dan Yayasan Kartika Eka Paksi, saat ini Universitas Jenderal Ahmad Yani melakukan berbagai transformasi dalam pengembangan gedung dan ICT yang bekerja sama dengan PT Wijaya Karya dan PT Telkom Indonesia.